Selamat malam semuanya. Kali ini kita bakal bahas kisah horor yang lumayan bikin bulu kuduk berdiri tentang rumah kos Blok C. Udah pernah dengar? Wah, yang di Bandung itu ya? Yang katanya ada kamar angker di pojok bangunan? Aku pernah dengar selintas, tapi nggak tahu detailnya. Jadi ceritanya datang dari Dina, mahasiswi yang nyewa kamar di sana tahun 2019. Awalnya sih biasa aja, tapi pas malam ketujuh, semuanya berubah. Malam ketujuh? Ini kayak kutukan dalam film horor ya? Emang ada apa malam itu? Malam itu hujan deras, Dina pulang dari kampus. Pas dia masuk kamar, lampu langsung kedip-kedip, dan tiba-tiba bau melati menyengat banget. Bau melati? Wah, itu biasanya udah jadi tanda-tanda klasik di cerita-cerita mistis Indonesia. Dina panik nggak? Awalnya enggak, dia kira itu cuma hal biasa. Tapi tengah malam dia kebangun. Bukan karena hujan, tapi karena suara ketukan dari dalam lemari. Aduh, bagian ini serem. Ketukan dari dalam lemari? Itu sih udah film banget. Dia buka lemarinya. Iya, pas dibuka nggak ada apa-apa. Cuma ada cermin. Tapi di cermin itu ada bekas telapak tangan. Dan bentuknya nggak kayak tangan manusia. Serius? Beda gimana maksudnya? Lebih besar atau... Lebih panjang jarinya dan katanya bentuknya kayak meleleh. Kayak bukan sesuatu yang wajar. Gila, itu antara halusinasi atau memang ada entitas yang pengen nunjukin sesuatu. Ada yang bilang, itu kamar bekas tragedi ya. Konon, dulu ada seorang perempuan yang bunuh diri di kamar itu 10 tahun sebelumnya. Sejak saat itu, semua penghuni kamar itu ngalamin hal aneh di malam ketujuh. Kayak semacam siklus teror yang terus berulang. Tapi bisa jadi juga ini efek sugesti sih. Mungkin cerita-cerita itu nyangkut di alam bawah sadar Dina. Bisa jadi. Tapi yang aneh, semua yang tinggal di kamar itu selalu ngalamin mimpi yang sama. Dikunci di lemari dan ketawa seorang wanita. Wah, itu udah bukan kebetulan sih. Apalagi kalau mimpinya konsisten ke beberapa orang. Kayak ada memori yang tertinggal di ruang itu. Nah, pasti benar sih ya. Beberapa orang percaya energi dari kejadian traumatis bisa nempel di tempat tertentu. Makanya rumah itu kerasa berisi. Aku pernah baca juga konsep residual haunting. Jadi bukan arwahnya yang gentayangan, tapi energinya yang terus keulang. Tapi ada juga yang percaya itu bukan sekedar energi. Ada entitas yang sadar, ada yang dia ingin didengar. Pertanyaannya, apa yang mau dia sampaikan? Dan kenapa selalu malam ketujuh? Mungkin angka 7 punya makna spiritual, atau itu waktu yang cukup buat dia mengenal penghuni baru kamar itu. Serem sih kalau dipikir. Tapi ini juga bikin penasaran. Kita nggak pernah tahu, kan? Apa yang pernah terjadi di tempat yang kita tinggali. Makanya penting juga buat peka sama energi sekitar. Kadang tubuh kita bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang nggak biasa. Betul. Buat kalian yang dengerin, pernah ngalamin hal serupa? Kirim ceritanya ke email kami ya. Siapa tahu kisah kamu bakal jadi episode selanjutnya di Lentera Tengah Malam. Dan ingat, jangan anggap semua suara di malam hari itu cuman angin. Bisa jadi ada yang sedang memperhatikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di mimpi burukmu berikutnya.